Apa kata dunia soal indigo? Jadi, anak indigo itu istilah yang muncul dari dunia New Age dan spiritualisme modern. Katanya mereka punya aura warna nila, indigo. Punya kemampuan supranatural kayak lihat makhluk halus, baca pikiran, prediksi masa depan, dan lain-lain. Mereka sering dikaitin dengan generasi baru yang bawa misi khusus ke dunia. Cie, kedengerannya keren banget ya. Kayak karakter di Marvel atau anime. Tapi, sebelum kita ikut-ikutan bilang, wow, mari kita tengok dulu dari kacamata Islam yang sesuai sunnah. Karena dalam Islam, gak ada konsep anak indigo yang diakui secara syar'i. Gak ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis sahih. Cie, kedengerannya keren banget ya. Kayak karakter di Marvel atau anime. Tapi sebelum kita ikut-ikutan bilang, wow, mari kita tengok dulu dari kacamata Islam yang sesuai sunnah. Karena dalam Islam, gak ada konsep anak indigo yang diakui secara syar'i. Gak ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis sahih. Kenapa orang bisa punya kelebihan kayak gitu? Nah, ini penting banget. Islam mengakui bahwa ada fenomena di mana seseorang mungkin mengalami hal-hal yang di luar kebiasaan. Tapi sumbernya cuma dua, dari Allah, karamah, atau dari setan, istidraj atau sihir. 1. Karamah. Ini adalah keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang solih tanpa mereka minta. Contohnya seperti Maryam yang dikaruniai makanan dari langit, atau kisah Umar bin Khattab yang bisa melihat pasukan dari jarak jauh. Tapi perhatikan, orang yang dapat karamah biasanya rendah hati, malah sembunyikan kelebihan itu, dan gak mau dipublikasiin. Mereka takut riya, pamer. Beda banget kan sama yang suka pamer ke media? 2. Gangguan jin atau sihir, istidraj. Nah, ini nih yang sering dikira indigo. Jin itu bisa memasuki tubuh manusia, memberi informasi yang salah, atau memunculkan kesan punya kemampuan. Misal, jin kasih info tentang orang yang udah mati, atau kasih penglihatan masa depan, yang seringnya meleset juga sih. Tujuannya, menyesatkan. Bikin seseorang merasa spesial, lalu akhirnya menyekutukan Allah. Atau minimal, jadi sombong dan jauh dari agama. Ini namanya istidraj. Diberikan kelebihan, tapi justru untuk menjerumuskan. Bahaya banget guys. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Gimana bedainnya? Yuk kita checklist. Suka mengaku-aku punya kemampuan khusus. Kemampuannya sering dipakai untuk cari popularitas atau duit. Merasa diri lebih tinggi atau terpilih daripada orang lain. Penglihatannya tentang makhluk halus bikin takut, resah, bukan tenang. Bisa jadi ada ritual-ritual aneh yang dia lakukan, baik disadari atau tidak. Dekat dengan hal-hal mistis, benda pusaka, dan lain-lain. Nah, kalau ada teman indigo yang kayak gitu, hati-hati. Bisa jadi itu bukan anugerah, tapi ujian dan gangguan. Dalam Islam, kasyaf, kita terbukanya tabir, itu hanya untuk wali-wali Allah yang ketakwaannya luar biasa, dan mereka tidak pernah mempromosikannya. Jadi bayangin gini, ada temen lo ngaku indigo, bisa lihat jin. Terus tiap lihat jin, dia posting di Instagram story. Lagi ada jin di pojokan, warna merah guys, keren gak? Cius mius. Itu jinnya bisa jadi lagi ngetrol dia, biar dia makin terkenal dan makin jauh dari zikir. Atau kayak gini, katanya bisa prediksi jodoh. Taunya jodohin orang, beberapa bulan kemudian putus. Yah, gagal prediksi dong. Mending prediksi harga kopi di kafe, lebih bermanfaat mungkin. Intinya, jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal wah yang justru menjauhkan kita dari yang esensial, yaitu ibadah kepada Allah. Kalau merasa beda, gimana? Nah, buat kalian yang mungkin merasa beda, pernah lihat atau dengar sesuatu yang aneh, atau bahkan diklaim sebagai indigo? 1. Jangan bangga, bertaubatlah. Segera mendekat kepada Allah. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan, baik kecil ataupun besar. 2. Perbanyak ibadah dasar. Sholat tepat waktu, baca Al-Quran, zikir pagi petang. Ini benteng terkuat. 3. Hindari maksiat. Maksiat itu buka pintu bagi jin untuk ikut campur. 4. Ruqyah mandiri.
Rutinkan baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tiup ke tangan dan usap ke seluruh tubuh. 5. Cari ustadz yang paham sunnah. Konsultasi, jangan ke dukun atau orang yang pakai ilmu-ilmu yang gak jelas. Minta bantuan untuk biruqyah syar'i. Ingat, muslim yang paling keren itu bukan yang punya kelebihan aneh, tapi yang paling bertakwa. Yang istiqomah sholat berjamaah, yang akhlaknya baik, yang bermanfaat buat orang lain. Itu jauh lebih keren dan dijamin surga. Konsep indigo dalam Islam itu nggak ada. Yang ada hanya karomah dari Allah atau gangguan dari jin. Jangan mau dibohongin sama istilah-istilah yang kedengeran keren tapi malah menyesatkan. Kita lahir ke dunia ini cuma punya satu misi, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Fokus kita adalah memperbaiki ibadah, akhlak, dan ilmu. Bukan nyari-nari keistimewaan yang justru bisa jadi jerat setan. Oke, ini pertanyaan yang serius. Kita nggak boleh asal nuduh atau menyederhanakan. Jika ada orang yang mengalami gejala-gejala seperti sering melihat penampakan, merasa punya indera keenam, atau hal mistis lainnya, langkahnya bukan malah dieksploitasi jadi konten, tapi ditangani dengan benar. Bayangin gini, ada orang yang sakit mata, lihat semua serba double. Apa solusinya? Dipamerin ke orang-orang, wih, gue bisa lihat 2 bulan. Enggak kan? Dia pasti dibawa ke dokter mata untuk diobati. Nah, penyakit melihat jin, gangguan, atau kemampuan aneh itu, dokternya adalah para ulama atau peruqyah syar'i. Dan obatnya adalah ruqyah, zikir, dan taubat. Jadi, perlakukan ini sebagai gangguan kesehatan iman yang butuh penyembuhan, bukan sebagai branding diri. Bahasa kasarnya, jin itu tukang tipu level dewa. Serius nih, jin itu makhluk yang Allah ciptakan dari api. Mereka punya kemampuan yang jauh di atas kita. Bisa berpindah cepat, mengambil wujud, dan memberi info masa lalu. Nah, kemampuan mereka inilah yang sering dikira kelebihan indigo. Misal nih, seorang indigo bilang, aku bisa ngobrol sama kakek buyut yang udah meninggal. Padahal, yang ngobrol sama dia itu jin yang menyamar sebagai kakek buyutnya. Jin itu tahu detail keluarga karena dia nguping atau nemu info dari orang hidup. Itu tipu daya klasik. Dalam hadis sahih, setan bahkan bisa menyamar sebagai orang yang sudah meninggal dan memberikan informasi yang menyesatkan. Jadi, jangan mudah percaya sama penampakan yang ngaku-ngaku jadi arwah fulan. Bisa jadi, itu cuma jin iseng yang lagi bad mood, pengen ngeteror hidup lo. Saya kasih indigo fraud detector, versi sunnah. 1. Suruh baca ayat kursi. Orang yang punya kemampuan dari jin biasanya akan merasa sesak, pusing, atau bahkan marah saat dibacakan ayat-ayat ruqyah, terutama ayat kursi. Kalau dia malah tenang dan ikut baca, alhamdulillah, mungkin ada harapan. 2. Tanya pandangan tentang sihir dan dukun. Orang yang terganggu jin biasanya akan membela praktik perdukunan atau mengatakan sihir itu ilmu netral. Pasti tahu itu haram dan syirik. 3. Lihat komitmen agamanya. Apakah dia sholat 5 waktu, menjauhi maksiat, atau malah merasa spesial sehingga aturan agama bisa dilonggarkan untuknya. Kalau yang terakhir, itu red flag besar. Kalau ketiga tes ini gagal, besar kemungkinan itu gangguan jin yang wajib diobati, bukan anugerah. Kita kadang pengen jadi spesial, padahal hidup yang diridhoi Allah itu sudah sangat-sangat spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terhebat sepanjang masa, hidupnya normal, tidur, makan, berdagang, main dengan anak-anak, bercanda dengan istri. Beliau tidak mengklaim bisa melihat jin dengan mata telanjang setiap saat, kecuali saat Allah perlihatkan untuk tujuan wahyu. Beliau justru mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi, daripada pengen jadi indigo yang hidupnya penuh drama mistis, mending jadi Quran hafiz dan hafizah yang suaranya merdu. Entrepreneur muslim dan muslimah yang bisnisnya halal dan berkah. Ilmuwan yang penelitiannya bermanfaat buat umat. Relawan yang tangannya selalu terbantu untuk orang lain. Anak solih dan solihah yang membuat orang tua tersenyum bahagia.
Itu baru keren yang nyata dan punya pahala sampai di surga nanti. Guys, inti dari semua ini adalah jaga akidah sejak dini. Jangan sampai kita atau orang tersayang terperangkap dalam jebakan setan yang bernama klaim keistimewaan. Jika kalian kenal seseorang yang mengaku indigo atau punya kemampuan, sikap kita bukan mengejek, tapi mengasihi. Ajaklah mereka dengan bijak untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk ruqyah, dan meninggalkan hal-hal syirik. Doakan mereka agar diberi hidayah. Nah guys, kita udah sampai di ujung perjalanan kita bahas indigo hari ini. Intinya, jangan sampai kita trade in akidah yang udah clear banget di Al-Quran dan Sunnah, cuma buat dapetin label spesial dari dunia yang bahkan gak jelas sumbernya. Ingat, VIP sesungguhnya itu adalah ahli tauhid yang istiqomah. Sekarang, sebelum kita pisah, gue punya 3 permintaan kecil yang bakal bikin lo dapat pahala jariah, plus bikin channel ini makin rame untuk sebarkan ilmu. Subscribe. Klik tombol subscribe dan loncengnya sampai notifikasinya ledak-ledak. Kenapa? Karena dengan subscribe, lo nggak bakal ketinggalan kajian seru kayak gini. Kita bakal bahas mitos-mitos lain, rahasia jin, sihir, sampai tips islami hadapi masalah gaya anak muda. Gratis, halal, dan anti sesat. Like. Kalau menurut lo konten ini bermanfaat, bikin klik tombol like sampai berasap. 1 like dari lo itu sinyal ke algoritma YouTube bahwa konten ini layak disebar ke lebih banyak orang yang mungkin lagi bingung atau tersesat. Jadi, like-nya itu ibarat sedekah ilmu. Lo bantu dakwah tanpa keluar duit. Komen. Ini yang paling seru. Gue penasaran banget. Pernah ketemu sama orang yang ngaku indigo? Gimana ceritanya? Atau ada topik mistis apa lagi yang pengen dibongkar secara islami? Komen lo bakal gue baca dan bakal bikin komunitas kita di sini hidup banget. Plus, siapa tahu jadi bahan kajian selanjutnya. Share video ini ke WA grup keluarga, teman sekantor, atau story medsos lo. Bisa jadi ada orang terdekat lo yang lagi bingung atau tertipu sama fenomena kayak gini. Lo bisa jadi pahlawan hidayah buat mereka. 1 share bisa selamatkan akidah saudara kita. Mantep banget kan? Oke guys, itu aja dari gue. Jangan lupa, dunia ini panggung ujian, bukan panggung pertunjukan. Fokus kita adalah jadi bintang di mata Allah, bukan jadi viral di mata manusia. Barakallahu fikum kulluhum. Semoga Allah berkahi kalian semua. Tetap semangat, tetap santuy, dan tetap cinta sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.